Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin kita telah mempelajari tentang cara pembagian pecahan campuran, pecahan biasa, dan bilangan asli. Pada hari ini kita akan mempelajari soal cerita tentang pembagian pecahan campuran, pecahan biasa, dan bilangan asli. Buka bukumu halaman 33. Kita baca bersama-sama soal nomor 1. Di kelas, Siti dan teman-temannya melakukan praktek membuat kue. Setiap satu kali membuat adonan membutuhkan 1/4 kg tepung. Apabila disediakan tepung 18 kilo, berapa kali adonan yang dapat mereka buat? Bagaimana cara menyelesaikannya? Jadi, kunci dari pengerjaan soal cerita tersebut adalah yang pertama kita harus memahami isi dan apa yang ditanyakan di dalam soal cerita tersebut. Soal nomor 1. Di kelas, Siti dan teman-temannya melakukan praktek membuat kue. Setiap satu kali membuat adonan membutuhkan 1/4 kg tepung. Apabila disediakan tepung 18 kilo, berapa kali adonan yang dapat mereka buat? Jadi yang ditanyakan adalah berapa kali adonan yang dapat mereka buat. Nah, tepung yang disediakan ada berapa di situ? Di situ tertulis tepung disediakan 18 kilo. Maka yang pertama kita tulis adalah 18 kilo tepung. Satu kali membuat membutuhkan 1/4 kg tepung. Maka di sini harus dibagi. Nah, seperti yang kemarin saya jelaskan bahwa jika ada pecahan campuran maka harus dijadikan pecahan biasa terlebih dahulu. Di sini 1/4 kita tulis dulu 18 dibagi 1/4 pecahan biasanya adalah 2 dikali 4 8 ditambah 1 9/4. Bentuk ini ada di halaman 27 yang bagian bawah. 18 bilangan asli dibagi dengan pecahan biasa. Pembagian harus dijadikan perkalian dan angka yang ada di belakang harus kita cari kebalikannya. 18 dikali kebalikan dari 9/4 adalah 4/9. Ingat, bilangan asli dikalikan angka yang ada di atas. 18 dikali 4 hasilnya 72/9. Angka ini masih bisa kita sederhanakan. 72 dibagi 9 hasilnya 8. Nah, setelah ketemu jawabannya seperti ini, kita jawab dengan jadi adonan yang dapat dibuat 8. Bagaimana? Coba kalian kerjakan di soal selanjutnya.
Lalu soal nomor 4, cara penyelesaiannya adalah yang pertama kita baca lagi. Beni mendapat tugas dari gurunya untuk membuat lukisan kolase. Saat ini dia memiliki 1,5 kilo pasir halus. Berarti tadi yang tersedia atau yang dimiliki adalah 1,5 kilo pasir halus. Kita tulis dulu karena sudah ketahuan yang tersedia atau yang dimiliki ya. 1,5 kilo pasir halus. Sebuah kolase membutuhkan 1/16 kg pasir halus. Berarti berapa banyak kolase yang dapat dibuat Beni? Maka dibagi dengan 1/16. Ingat, di sini pecahan campuran, maka harus dijadikan pecahan biasa terlebih dahulu. 1/2 dijadikan pecahan biasa menjadi 1 dikali 2, 2 ditambah 1, 3/2 dibagi 1/16. Kita ubah bentuk operasi pembagian ini menjadi perkalian dan yang di belakang kita balik. 3/2 dikali 16/1 sama dengan 3 dikali 16 hasilnya 48/2 dikali 1 hasilnya 2. 48 dibagi 2 hasilnya berapa? 24. Maka banyak kolase yang dapat dibuat Beni adalah 24. Setelah ketemu jawabannya, kalian dapat tulis menjadi seperti ini. Jadi, kolase yang dapat dibuat Beni adalah 24. Lalu, penyelesaian soal nomor 9. Kita baca lagi terlebih dahulu. Di sekeliling kebun akan ditanami bibit sirsak dengan jarak tanaman 1/2 meter. Keliling kebun tersebut 696,5 meter. Berapa banyak bibit sirsak yang dibutuhkan? Jadi, di sini kalian lihat bahwa sudah diketahui keliling kebunnya 696,5 meter. Kita tulis terlebih dahulu. Karena yang diketahui adalah kelilingnya, maka yang ditulis terlebih dahulu adalah 696,5 meter. Pembaginya adalah jarak dari tanam bibit sirsaknya. Maka dibagi dengan 1/2 meter. Setelah ketemu kalimat matematikanya, lalu kita selesaikan. Ingat, ini adalah bentuk pecahan campuran. Seperti yang telah kemarin kita pelajari di halaman 30, pecahan campuran dibagi dengan pecahan campuran. Maka cara penyelesaiannya adalah kita rubah dulu pecahan campuran ini menjadi pecahan biasa terlebih dahulu. 696 1/2 dijadikan pecahan biasa menjadi 696 dikali 2 hasilnya 1392 ditambah 1 menjadi 1000
393 per penyebutnya tetap 2 dibagi dengan 3/1/2 dijadikan pecahan biasa menjadi 3 dikali 2, 6 ditambah 1, 7, 7/2. Jika telah demikian, maka kita dapat ubah pembagiannya menjadi perkalian dan angka yang di belakang kita balik terlebih dahulu. 1393 per 2 dikali, kebalikan dari 7/2 adalah 2/7. Sama dengan atas kali atas, bawah kali bawah. 1393 dikali 2 hasilnya 2786 per 2 kali 7, 14. Maka yang atas dibagi dengan yang bawah. 2786 dibagi dengan 14. Berapa kira-kira hasilnya? Kalian dapat cari dengan cara bersusun panjang, pembagian bersusun panjang. Jadi hasil dari 2786 dibagi 14 hasilnya adalah 199. Nah, selanjutnya kita tulis hasilnya seperti ini. Jadi, banyak bibit sirsak yang dibutuhkan ada 199 buah. Nah, bagaimana? Mudah bukan? Kuncinya adalah kalian harus membaca dengan seksama soal cerita tersebut. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.